Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Kalau dulu kan Gideon Simanjuntak Aman dan Zevanya, sama seperti Yesus memberikan nyawanya kepada kami semua. Walaupun gak sebanding, gak apple to apple, jauh langit dan bumi. Kami juga memberikan channel ini untuk dipakai untuk pekerjaan nama Tuhan. Saya akan buka dengan sebuah judul hari ini. Judul renungannya adalah Feeling Generation. Atau generasi yang apa-apa pakai perasaan. Feeling gue sih begini, rasanya sih begini sih, perasaan gue sih seperti ini. Perasaan itu baik, tapi selama perasaan itu inline sama Tuhan. Bahkan ada orang yang bilang just follow your heart cannot be wrong. Oh, that's totally wrong. Justru your heart kebanyakan majority always be wrong. Yang benar adalah follow your God, bukan follow your heart. Kita mengatakan bahwa kita hidup di zaman akhir di mana orang tidak lagi mempercayai Tuhan, tapi lebih mempercayai pikirannya, lebih mempercayai perasaannya. Makanya disebut feeling generation. Kayaknya Tuhan gak ada deh. Kayaknya Tuhan gak peduli deh. Kayaknya Tuhan tuh gak sayang deh. Dan kayaknya. Dari mana mereka memiliki pemikiran itu? Ya karena perasaan. Saya kalau ikut Tuhan pakai perasaan, mungkin udah jauh-jauh hari saya berhenti jadi pengikut Kristus. Saya kalau ikut Tuhan pakai perasaan mungkin tidak akan terbentuk yang namanya Kerinduanku Ministry. Even though baru 1,5 bulan kurang lebih. Tapi yang mau saya bilang sama saudara adalah pakai perasaan, iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah sebuah keputusan. Iman itu adalah sebuah keyakinan. Perasaan saudara bisa salah tapi Tuhan saudara gak mungkin salah. Perasaan saudara bisa menipu, tapi Tuhan saudara gak pernah akan menipu. So hari ini bagaimana caranya untuk kita tidak main perasaan, tapi main iman. Alkitab mengatakan dalam sebuah ayat yang akan memberkati kita. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri bicara perasaan kita sendiri. Jujur, kadang-kadang saya juga suka pakai perasaan gitu. Kan ada kalanya iman kita di atas, ada kalanya iman kita di bawah ya kan. Dan ada kalanya kalau lagi di bawah tuh, Tuhan ada gak ya? Tuhan peduli gak ya? Tuhan di mana sih? Kadang-kadang saya berdoa supaya ada tanda-tanda lahiriah gitu. Yang menunjukkan bahwa dia tuh beserta kita. Ya no wonder sih nama saya Gideon kan. Gideon kan dalam Alkitab suka banyak minta tanda terus. Tapi semakin saya dewasa ikut Tuhan, semakin saya lama mengikut Tuhan, semakin saya tahu bahwa sekalipun fisik saya gak merasakan tanda penyertaannya, tapi hati saya tahu bahwa dia beserta saya. Sekalipun mata saya melihat keadaan susah, tapi mata iman saya melihat bahwa Tuhan akan bekerja. Nah bagaimana supaya kita, saudara dan saya bisa berkemenangan? Yang pertama adalah mempercayai Tuhan. Dan bagaimana cara mempercayai Tuhan? Mempercayai Tuhan dimulai dari mengenalnya. Kenapa saudara percaya sama orang tua saudara? Because you know him, kau tahu. Kenapa saudara percaya sama orang tua bilang, besok kita pergi ke luar kota ya. Malam ini packing, besok pagi kita jam 7 jalan. And you know what, jam 7 pagi kau percaya kan benar-benar jalan. Bahkan kau malam-malam udah packing, taruh koper, jas, apapun itu. Kalau mungkin ada hal-hal yang penting. Pagi-pagi kau akan jalan. Kenapa? Karena kau mengenal karakter papamu. Kau mengenal karakter orang tuamu. Ketika orang tuamu bilang, dah besok papa beliin. Dan kau tenang. Karena kau kenal. Banyak orang khawatir karena sesungguhnya dia gak kenal Tuhan. Makanya Ayub berkata, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi sekarang mataku melihat sendiri. Makanya Daud bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Kita bukan feeling generation. Kita bukan generasi yang apa-apa pakai perasaan. Tapi kita adalah faithful generation. Kita generasi yang beriman dan percaya. Sekarang kan banyak anak muda yang kalau ngomong tuh
perasaannya dikedepankan, imannya dikebelakangin. Sekarang banyak anak muda yang kalau beriman sama Tuhan itu ngandalin perasaan. Padahal kebenarannya perasaan dapat menipu. Mempercayai Tuhan dimulai dari mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Kita naik mobil, papa kita yang nyetir, kita bisa tidur di belakang. Karena kita tahu papa kita gak akan aneh-aneh. Kita bisa tenang dalam pelukannya. Karena we know at any cost, dengan harga berapapun, papa kita akan melindungi kita. Yang pertama, we are not a feeling generation, we are a faithful generation. Bagaimana untuk kita dapat mempercayai Tuhan? Dengan mempercayai Dia. Bagaimana cara mempercayai Dia? Dengan mengenal Dia. Yang kedua, bagaimana untuk kita dapat bukan menjadi a feeling generation. Yang kedua adalah mempercayai Allah. Dimulai dengan mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Kita nggak ngerti apa-apa. Jangan ngambil kesimpulan ketika baru permulaan. If you have a bad day, it's not a bad life. Hidupmu aja, harimu aja lagi bad. Tapi bukan hidupmu yang bad. Jangan jump to the conclusion. Jangan kasih titik ketika Tuhan kasih koma, itu sering kita dengar. And you know what? Akui bahwa kau gak ngerti apa-apa. Sebagai contoh, Yosua ketika dia berperang dengan bangsa musuh di tanah perjanjian. Ketika dia sampai di tembok Yeriko, Yosua adalah pahlawan perang. Dia panglima perang. Saya yakin Yosua tahu materi-materi perang, konsep-konsep berperang. Dan saya yakin pasti Yosua tahu bagaimana mengalahkan musuh, lempar tombak, bagaimana, lempar ini bagaimana. Tetapi ketika sampai di Yeriko, Tuhan bilang sama Yosua, puterin, jangan ngomong satu kata pun. Dan nanti di hari yang ketujuh berteriak. Saudara bayangin orang yang sangat profesional, orang yang punya banyak experience, tiba-tiba dapat sebuah direction yang gak masuk akal. Gak ngomong, cuman muter. Mungkin saya jadi Yosua, mungkin saya akan bilang gini sama Tuhan. Tuhan, ini kecil nih. Ini gampang nih. Gimana kalau saya kasih pasukan 1000 dari 8 lemparin tombak yang tiba-tiba ketika yang di tembok depan muncul ke depan semua, dari belakang saya sergap mereka. Tapi Yosua, Alkitab gak mencatat, Yosua gak ngomong gitu. Yosua diem aja. Karena Yosua tahu Tuhan lebih tahu dari dia. Karena Yosua menyadari bahwa Tuhan lebih ngerti dari dia. Kadang-kadang saya dalam berkhotbah juga kadang-kadang saya suka ngerasa I'm good. Atas anugerah Allah saya sampai di studi Stata S3. Doktor teologi ya. Tapi kadang-kadang ketika saya menyiapkan khotbah, seringkali kalau menyiapkan khotbah Tuhan kasih bahan yang udah saya bahas. Mungkin lebay kali ya, tapi kenyataannya minimal udah 5-6 kali sama saya jadi pendeta. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan apalagi mau dibahas udah 5-6 kali. Tapi Roh Kudus bilang di hati, yang menyampaikan firman ini aku apa kamu? Kamu cuman the messenger. Message-nya saya. And then ketika saya ngikutin, dan ternyata comes out powerful, dahsyat. Sama seperti Musa ketika dia di padang gurun. Alkitab bilang, Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada tangan? Dan Musa bilang tongkat. Dan Tuhan bilang lempar tongkat. Dan seketika tongkat jadi apa? Ular. Dan Tuhan bilang apa? Pegang ekornya. Musa 40 tahun di padang gurun. Musa tahu ular paling berbahaya kalau pegang ekornya. Ekornya dipegang, badannya balik, mati kita. Tapi Musa taat. Musa taat. We are not feeling generation. Jangan jadi generasi yang ikut Tuhan pakai perasaan. A feeling generation. Kayaknya Tuhan gak peduli deh. Kayaknya Tuhan gak ada deh. Aduh kayaknya Tuhan kayaknya. Stop it. Stop. Iman bukan perasaan. Iman keputusan. Makanya Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kalau pakai perasaan gak bisa. Gak bisa. Tempat saya berdiri ini adalah anugerah Tuhan. Tempat yang luar biasa. Oh kalau saya pakai perasaan, aduh, nggak ada di tempat. Tapi karena saya berjalan dengan Tuhan, beriman
Dan bukan saya juga yang hebat, Roh Kudus di dalam saya menguatkan. So hari ini apapun musim dalam hidup saudara, we are not a feeling generation, we are a faithful generation. Kita generasi yang beriman, bukan generasi yang apa-apa perasaan. Tuliskan kolom komentar di bawah dan mulai bilang, bukan perasaan yang aku kedepankan, tapi iman yang aku kedepankan. Kalau engkau punya masalah, tulis kolom komentar di bawah. Agar apapun masalahmu, punya iman. Sekalipun keadaanmu buruk hari ini, tapi dia akan mengubah menjadi baik. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. We are not feeling generation, we are faithful generation. Bukan perasaanmu yang menuntun engkau, tapi biar imanmu yang menuntun engkau. Tuhan Yesus